cerita awalnya itu aku menikah muda. Waktu itu ya bisa dikatakan muda ya, relatif muda, di usia 22 tahun. Menurut aku itu lumayan muda ya. Di usia 22 tahun itu aku memutuskan untuk menikah dengan pasanganku, dan nggak lama dari menikah itu pun kami alhamdulillah langsung dikaruniai anak. Sebelumnya memang aku sempat keguguran, tapi nggak lama dari itu, kurang lebih dalam waktu 6 bulan kemudian kita alhamdulillah udah dikasih lagi anak gitu. Jadi aku pun memang setelah menikah itu memang masih sempat bekerja. Waktu itu aku kan berpikirnya memang kalau memang belum ada anak dan aku pun juga di rumah ketika suami bekerja, aku juga kayaknya bosen di rumah gitu kan ya. Setelah menikah itu kan aku tuh dengan suami memang memilih inginnya hidup tuh langsung berdua. Jadi memang kami waktu setelah menikah itu belum memiliki rumah sendiri. Jadi memang dari sebelum nikah pun saya dengan pasangan itu udah ngobrol kalau kondisinya memang kita memang belum ada rumah sendiri, tapi kita benar-benar komitmen untuk yuk kita belajar untuk hidup mandiri. Jadi tidak tinggal di rumah orang tua aku ataupun tinggal di rumah mertua dari suami gitu, enggak. Kita mencoba untuk yuk kita langsung aja sewa tempat sendiri untuk benar-benar membangun rumah tangga ini berdua gitu. Nah waktu itu kan aku juga bosen ya ketika suami aku pergi kerja, sementara aku waktu itu masih ngekos di kosan tuh kita bener-bener kan sepi banget gitu. Aku cuma sendirian di rumah. Jadi aku berpikir ya udah berarti aku masih bisa tetap kerja nih gitu. Untuk mengisi waktu kosong itu aku kerja gitu. Jadi suamiku kerja, aku kerja, seperti itu terus seperti itu. Sampai pada akhirnya waktu hamil pertama itu aku masih kayaknya aku masih ya udah aku kerja gitu kan ya, aku kerja gitu, ngerasa sehat, ngerasa baik-baik aja gitu, sampai ternyata kita ada musibah. Itu aku keguguran. Aku nggak bilang kalau aku keguguran karena aku kerja, itu nggak ada hubungannya sama sekali ya, itu udah takdirnya seperti itu. Karena banyak juga yang kerja hamil tuh ya nggak masalah juga gitu. Nah cuman waktu itu ya karena kejadian itu salah satunya yang membuat aku ngerasa bahwa kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Maksudnya ketika udah keguguran itu aku berpikir kalau kayaknya aku mau fokus aja gitu, karena aku tuh sangat bener-bener pengen banget punya anak. Waktu itu tuh kondisinya kan ada orang yang misalnya berencana setelah menikah aku mau tunggu dulu berapa tahun deh baru punya anak, ada yang gitu, atau ada yang ingin langsung deh gitu. Nah aku termasuk yang ingin langsung gitu. Aku selalu berdoa minta ya Allah mudah-mudahan dikasih cepet gitu. Dan ternyata waktu itu sempat dikasih sebentar, tapi udah keburu diambil lagi dengan musibah keguguran itu. Tapi dari semenjak keguguran itu akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku berhenti bekerja, benar-benar sampai nunggu dikasih lagi. Dan ternyata alhamdulillah juga dikasihnya cepat. Nah setelah dikasih lagi hamil yang kedua, itu aku benar-benar ngejaga banget, dan aku memang stop beraktivitas di luar. Jadi aku benar-benar di rumah aja gitu ya. Dan memang kalau hamil tuh beda ya. Kalau misalkan pas lagi nggak hamil, aku diam sendiri di kosan nunggu suami kerja, itu aduh jenuh, bener-bener jenuh dan nggak tahu mau ngapain. Setelah pekerjaan rumah beres, udah rapi-rapi rumah, udah cuci baju, cuci piring dan sebagainya, pekerjaan rumah sudah selesai, tuh bingung mau ngapain lagi ya gitu. Tapi ketika hamil itu berbeda, nggak jenuh lagi gitu. Maksudnya gini, ketika misalnya suami kerja, ya udah aku tuh kayak menikmati gitu ya masa-masa kehamilan pertama itu. Yang lebih dibanyakin tuh adalah ibadah, bener-bener berdoa, ngajinya juga jadi lebih rajin. Aku bersyukur banget sih. Jadi ketika hamil pertama ini bener-bener membuat aku semakin dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah. Karena di kehamilan aku yang kedua ini, aku tuh bener-bener kayak ya Allah, aku ya mengisi setiap waktu yang kosong tuh bener-bener ingin berdoa supaya, karena mungkin aku juga masih ada trauma sempat keguguran, aku benar-benar mohon semoga kehamilan yang kedua ini lancar sampai lahiran semuanya dimudahkan, disehatkan, dilancarkan gitu ya. Betul-betul kehamilan kedua ini membuat aku semakin dekat dengan Allah, semakin aku rajin sholat yang biasanya sholat wajibnya juga masih bolong-bolong, akhirnya
Di situ salat wajib aku nggak mau ninggalin, bahkan yang sunnah pun aku lakukan gitu, betul-betul gitu. Dan di kehamilan pertama ini, nah aku tuh sempet tinggal dulu sama mamahku, sempet tinggal dulu di rumah mamahku karena ada kekhawatiran juga karena pernah keguguran itu. Jadi aku pulang dulu nggak ngekos. Jadi di situ juga aku lumayan terhibur karena ada adik-adik aku, ada rame di rumah keluarga aku gitu, nggak terlalu sepi. Kemudian ya singkat cerita aku alhamdulillah banget semua berjalan lancar gitu ya selama kehamilan 9 bulan. Tibalah waktunya melahirkan dan aku bahagia banget, alhamdulillah dikaruniai putri cantik, anak pertama kami yang betul-betul kita tunggu-tunggu selama ini gitu. Nah aku masih tinggal di rumah mamaku karena aku ngerasa aku belum punya pengalaman untuk ngurus bayi gitu ya, jadi masih dibantu mama. Nah sampai akhirnya anak aku itu umurnya 1 tahun, akhirnya ngerasa udah siap. Akhirnya aku sama suami, yuk bismillah kita ngekos lagi dengan bawa anak aku yang umur 1 tahun itu. Aku ngerasa aku udah bisa nih gitu jagain anak aku, udah banyak dibekelin juga sama mama cara ngurus anak tuh begini gitu kan. Udah dikasih banyak wejangan, nasihat, dan udah ngeliat juga cara mama tuh gimana kalau ke bayi gimana. Nah udah gitu aku langsung akhirnya tinggal bertiga lagi, aku, anakku, dan suamiku. Dalam keseharian ngejalanin rutinitas sehari-hari ya selayaknya ibu rumah tangga ya, seperti biasa gitu kan. Dari pagi sampai malamnya itu kita beraktivitas ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak gitu. Itu momen-momen yang bener-bener wah itu luar biasa banget sih, momen-momen yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi aku belajar banget bagaimana aku menjadi seorang perempuan yang lebih sabar lagi, sabar dalam benar-benar ngejaga anak aku banyak belajar sih gitu ketika menjadi seorang ibu itu ternyata luar biasa banget ya gitu. Anak kita tuh mengajarkan banyak hal ke kita untuk lebih sabar gitu. Jadi ketika anak rewel harus gimana, anak sakit harus gimana, kita harus pokoknya lebih banyak sabar aja di situ tuh bener-bener. Nah berjalannya waktu terus seperti itu semuanya berjalan. Nah sampai ada juga gitu, aku ada di titik ngerasa apa ya kayak kok begini-begini aja ya setiap harinya gitu ya, dari bangun pagi ke malam, ke bangun pagi lagi, ke malam, ke bangun pagi lagi tuh dengan rutinitas yang begitu-begitu aja gitu. Terus aku juga jadi nggak punya waktu main, maksudnya kayak misalnya mau nongkrong nih sama teman-teman, atau mau nyalon bareng teman-teman, atau mau kemana gitu hangout bareng teman-teman tuh kayaknya udah nggak bisa gitu. Karena maksudnya bisa sih maksain bawa bayi gitu kan ya, tapi aku tuh tipe yang setelah punya bayi itu nggak tahu gimana ya, aku tuh udah males aja gitu keluar tuh untuk kayak repot gitu. Namanya kita bayi itu kan kalau kita pergi bawa diri sendiri tuh kan ibaratnya ya udahlah simple, tapi kalau bawa bayi itu kan bawa perlengkapan ya, bawa apa, kayaknya aku ribet banget deh gitu. Aku lebih memilih untuk enggak deh, untuk nongkrong gitu kayaknya enggak gitu. Tapi lama-kelamaan aku kayak menikmati itu gitu. Aku memang lebih suka di dalam rumah, memang lebih suka untuk diam gitu. Nggak tahu ya kalau yang lainnya, mungkin aku nggak ngejas yang udah punya anak masih sering nongkrong, enggak sih. Menurut aku itu bukan hal yang salah juga kalau memang siap dalam artian misalnya siap ribetnya atau apanya gitu ya, atau misalkan memang anaknya bisa dijagain siapa, bisa ada sama neneknya, itu nggak masalah juga karena memang itu bebas ya. Setiap perempuan juga kan harus terus menjaga energi positifnya. Jadi kalau misalkan dia butuh merefresh dulu dia pikiran dia biar lebih pikirannya lebih bagus, hatinya suasananya lebih bagus juga dengan cara keluar ketemu teman-teman, itu nggak masalah kalau memang kondisi memungkinkan. Tapi kalau untuk aku pada waktu itu tidak memungkinkan untuk aku keluar tanpa bawa anakku juga, karena ya itu aku kan tinggal jadi jauh sama orang tua gitu ya, jadi mau dititip juga jauh ke rumah orang tua gitu. Kalau aku nongkrong sambil bawa bayi juga kayaknya ribet juga gitu ya. Jadi kayak aku lebih memilih ya udah diam aja di rumah gitu. Tapi suasana hati tuh pasti naik turun kan ya, naik turun. Ada kalanya aku ya baik-baik aja gitu, ada kalanya mood aku tuh kayak aduh gitu ya. Maksudnya ada kalanya aku ngelihat kayak ya udah nggak bisa lagi keluar main apa segala macam gitu. Kadang-kadang pengen juga kalau ngelihat yang nongkrong gitu kan ya, kayaknya seru ya masih bisa keluar nge-mall, shopping bareng teman-teman. Ini udah nggak bisa gitu. Tapi semakin berjalannya waktu tuh
pilihan-pilihan aku itu ya alhamdulillah gitu, selalu ngebuat hati aku tuh pada akhirnya tuh tahu bahwa yang dimana yang membuat aku lebih nyamannya gitu ya. Aku ngerasa lebih nyamannya tuh ya memang di rumah sama anak-anak gitu, dan rasa bosan itu akhirnya bisa teratasi gitu. Karena aku juga sempet pas anak aku usianya udah agak gede gitu ya, 3 tahun 4 tahun, nyoba keluar nih main sama teman bawa anak gitu kan ya. Ya memang sih gitu, lumayan seru ya keluar ketemu teman-teman lagi, apalagi teman yang udah lama kita nggak ketemu gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa memang aku tuh lebih senengnya kayak lebih enaknya tuh kayak nggak terlalu sering kayak gitu, lebih senengnya tuh ya udah di rumah aja gitu kan ya. Tapi memang untuk yang ngerasa seneng kok bisa tiap waktu ada beberapa, misalkan dalam 1 minggu sekali atau dalam 1 bulan ada 2-3 kali ada ketemu temen apa segala macam dijadwalin kayak gitu, dan itu bikin tambah happy ya bagus juga, nggak masalah juga gitu. Tapi memang aku termasuk yang aku ngerasa kayaknya itu nggak perlu deh gitu, banyak keluar gitu kayaknya kalau untuk aku gitu ya. Jadi aku lebih seneng terus aja diem di rumah gitu, dan aku tuh mengatasi kejenuhan aku itu dengan berbagai cara sih. Kayak misalnya aku ngajak main anak tuh nggak melulu di dalam rumahnya, keluar, nggak selalu harus di dalam rumah gitu ya, keluar gitu, tapi keluarnya benar-benar berdua aja sama anak. Atau kadang kalau suami libur pun aku ya udah sama suami aja, jadi benar-benar bertiga, suamiku, aku dan anak aku, ya sekedar ngapain lah gitu, keluar beli makan atau apa, atau hanya sekedar ngajak anak main di taman atau apa gitu, cuman kayak gitu aja. Tapi yang penting tetap keluarnya ada gitu, keluar rumah, tapi ya cuma sama suami dan anak aja gitu, dan itu sih cukup mengatasi kejenuhan aku ya kalau untuk aku.